dolar Amerika gimana nih, ntar aku bahas juga ya. Oke, aku mulai ya. Ya, IHSG hari ini tadi dia breakdown dari downtrend line-nya yang kemarin kita sempat bahas beberapa kali ya. Garis merah ini aku gambar lagi deh, ini sempat hilang garisnya karena udah ketembus di bawah sebenarnya. Tarik lagi. Nah, ini garis tren turun atau downtrend line IHSG yang sempat bertahan beberapa kali. IHSG itu bertahan berkali-kali malah kena garis ini dia turun lagi, kena garis ini turun lagi. Jadi lumayan sakti sih sebenarnya support di sini. Tapi kemudian hari ini tadi breakdown, cuman breakdownnya juga nggak yang sampai gimana. Sempat turun lumayan dalam, IHSG-nya merah dalam. Sore ditarik lagi, sore ditarik naik gitu. Nah terus gimana dong kabar IHSG saat ini? Ya, kabar IHSG saat ini gimana? Nggak apa-apa, breakdown tapi masih oke, masih nggak apa-apa. Jadi ini kemarin lagi pada nunggu laporan keuangan kuartal 1, terus hasilnya juga pada bagus semua. Nah yang bikin turun hari ini tuh sebenarnya bukan satu hal yang krusial yang gimana. Yang bikin turun tuh sebenarnya Astra International. Kenapa? Karena abis bagi dividen. Jadi dia ada dividen trap di sini seperti yang kita semua udah antisipasi. Ya ini Astra International. Ini dia tadi turun ARB sampai 6150. Kemungkinan besar besok IHSG masih akan bisa turun lagi. Kenapa? Karena ASII-nya bisa turun lagi. ASII ada potensi turun gitu ya. Jadi ada potensi turun lagi kalau ARB sampai ke angka berapa dong? Coba kita ukur dari harga terakhir 61 50 45 67 sekitar 5775-an. Langkahnya gimana? Jadi kesempatan buat kita nyerok, sabar aja dulu. Bisa ARB-nya mungkin 2-3 kali, nggak akan sedalam UNTR karena dia bagi dividennya juga nggak sebesar UNTR. Miss, mending super trader atau M-Trade ya. Super trader itu kamu belajar caranya, the how. Kalau M-Trade itu dibimbing setelah super tradernya. Ya, mungkin karena tiap hari kamu udah nonton IG live aku, meskipun nggak real time, nggak di jam market, mungkin aku saranin belajar di super trader dulu aja. Dan kalau yang trading forex, trading crypto kayak gitu, itu di super trader tuh bisa kepake gitu. Oke, PDP Indonesia melewati ekspektasi, kok IHSG malah anjlok? Tadi udah aku jawab sebenarnya yang bikin anjlok IHSG itu bukan satu hal yang krusial gimana, tapi karena Astra International, Astranya turun ARB, jadi itu lumayan nyerat IHSG-nya turun juga gitu. Michael Infinity, Astra bukannya dividennya 552, harusnya berhenti di harga 6050, nggak ada yang mengharuskan juga sih. Market mau jatuh sampai berapa ya bisa aja jatuh sampai berapa gitu. Jadi kita nggak bisa matok kayak harusnya sampai di mana gitu. Kalau big money, investor-investor gede mereka udah punya modal di bawah itu, ya pasti mereka akan profit taking lebih dalam dari situ. Oke, terus banyak yang nanya juga, goldnya naik nih, tapi MDKA kok malah turun. Kita coba lihat gold dulu nih ya. Jadi ini yang menarik. Ini gold ya, dia tuh kena resisten kuat. Jadi nggak heran dia agak-agak turun dikit. Resisten kuatnya di 2070. Ini sejak tahun 2020 tuh nggak bisa dilewatin gitu, jadi mentok di sini, jadi dia turun dulu. Makanya trader gold hati-hati ya, yang trading di futures tuh hati-hati supaya jangan terburu-buru, karena kalau kamu terburu-buru ngikutin wah lagi rame nih gold, lagi rame ternyata kena resisten gitu. Jadi trading forex atau trading jangka pendek kayak gini tuh tantangannya sebenarnya lebih ke ngelihat marketnya tuh
agak-agak bias karena time frame-nya terlalu kecil. Kalau saham kan udah agak gede gitu. Terus udah agak gede time frame-nya. Nah, kalau di trading gold, trading forex mau time frame agak gede berarti mesti gedein modalnya dan juga pakai leverage-nya tuh jangan sampai yang agresif banget, misalkan 1:100 gitu, pakailah leverage-nya yang mungkin 1:10 aja kayak gitu, atau kalau nggak pakai leverage sama sekali itu lebih aman. Nah, kenapa aku bilang modalnya sebaiknya gedein? Misal kalian bilang bisa kok $100 aja bisa trading forex, $10 bisa, gampang kena margin call. Jadi kalau misalkan $10 semuanya dipakai buat satu transaksi, gampang kena margin call. Kalau misalkan kamu punya $100 berarti kamu transaksinya tuh mesti kecil banget, $1 doang yang dipakai transaksi. Kenapa? Buat memberi ruang untuk margin call itu tadi, ruang untuk harganya bergerak biar kamu gak kena margin call. Aku harap paham, kalau nggak paham ya udah. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman semuanya tontonin terus story Instagram aku ya. Jadi aku akan bikin poll, aku akan banyak komunikasi dengan kalian semuanya. Langsung aja nanti kalau aku bikin poll dijawab ya teman-teman ya, beberapa hal mungkin tentang trading juga gold dan juga forex. Oke, terus aku akan lanjut ke USD-nya. Aku akan lanjut ke USD. Nah, ini US dollarnya. Jadi kalau kalian perhatikan dari beberapa waktu kemarin tuh US dollar tuh udah sempat turun terus, ada naik dikit tapi sekarang kemudian dia normalize turun lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya harga emas secara USD naik, US dollarnya turun. Terus gimana dong? Caranya adalah kamu lihat di web ini. Nah, ini kelihatan nggak sih? Yang di atas ini nih, kelihatan nggak? Logamulia.com.id harga emas hari ini. Nah tuh di sini ada chartnya. Jadi kamu bisa lihat chartnya di sini. Ini bandingin dengan harga emas saat ini. Nah kalau ngelihatnya jangka pendek banget berarti time frame 1 minggu kita lihat sama-sama, kita bandingin dengan harga emas di sini ya. Seminggu terakhir dari tanggal, sekarang tanggal 10 Mei, dari tanggal 3 Mei. Seminggu terakhir ya di sini nih. Nih kalau seminggu tuh berarti di sini. Ini di sini nih. Ini dia udah naik terus sekarang udah turun lagi. Nah, terus kalau harga emas lokalnya gimana? Dia naik juga tapi naiknya tuh pelan-pelan di belakang naiknya. Jadi agak telat naiknya. Terus kita perhatikan juga harga emas logam mulia ini dia ngikutin ini dan juga dia ngikutin US dollarnya dikali US dollarnya gitu. Jadi makanya pergerakan harganya tuh nggak sampai sama persis gitu. Terus kita lihat sekarang yang 1 bulan dari sekarang tuh berarti sekitaran tanggal 5 April. Nih dari tanggal 5 April di sini nih. Nah, bisa dilihat ya dari sini ya. Ini sideways. Turun terus kemudian naik. Kita lihat yang 1 bulannya gimana, 1 month. Nah, ini sama, turun dan juga naik, tapi dia naiknya agak-agak telat, agak belakangan. Jadi ini naik kencang pas harga emas dunia tuh naik kencang banget juga, dan waktu itu dolarnya turunnya nggak sampai tajam banget gitu. Terus kita lihat lagi 3 bulan. 3 bulan tuh berarti dari bulan Februari, awal Februari, Maret, Februari, kayak di sini nih. Dari sini. Nah, dari sini ya. Aku kasih gambar dari sini nih. Sampai sini. Perhatikan, ini dari Februari sampai bulan Mei saat ini. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Nah, perhatikan kalau yang di sini bentuknya gimana. Nah, ini lihat nih. Ini di sini di Maret ini dia udah sempat naik. Tapi di sini naiknya tuh Maret naik nggak naik. Ini baru naik di bulan April. Terus kemudian ini naiknya belakangan. Jadi intinya bisa naik juga kuat-kuatan antara US dollarnya atau emasnya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau
beli emas fisik itu yang dilihat chart dari logamulia.com.com_id_ harga emas hari ini, bukan ngelihat harga emas yang di gold atau kalau yang trading di forex tuh XAU USD, bukan yang ini. Nah kalau yang ini buat trader forex gitu, jadi buat tradernya CFD-nya gitu, jadi nggak cocok kalau untuk fisik ya, trading fisiknya. Oke, terus kita mau lihat sekarang emas, harga saham emas, salah satunya MDKA. Ini aku udah bahas di konten aku, mungkin bisa ditunggu juga di reels aku besok kapan-kapan. Ini aku jelasin dulu. Ini MDKA malah turun banget, jadi nggak relevan kadang-kadang memang. Seperti yang saya bahas kemarin, harga emas dan harga saham emas tuh tidak selalu relevan. Beda dengan harga komoditi batubara. Kalau batubara tuh dia geraknya bisa lumayan cocok sama harga batu baranya gitu. Harga saham batu bara lumayan cocok dengan harga batu baranya. Nah, perhatikan di sini ini breaking down gitu kan. 3850 breaking down bisa sampai ke level 3350. Jadi wait and see dulu, hindarin dulu aja. Ini ada yang bilang semuanya turun kecuali IMAS. IMAS ini jadi multi baggernya M-Trade loh. Kita tuh udah jualan hampir cuan 100%. Karena kemarin sempat merah dan keluar ekor panjang gitu. Ini perhatikan, dia menolak turun, dia naik terus. Udah ini udah nggak rasional kalau kamu mau beli sih. Jadi ini aku lihat kemarin, keluar ekor, tanda distribusi nih, kita keluar nih. Ternyata dinaik terus, ya udah nggak apa-apa, udah cuan hampir 100% waktu itu. Ada member yang masih hold juga cuan 100%. Emas atau IMAS saat ini sih IMAS yang bikin cuan, tapi ngehold aja, udah nggak yang waktunya beli lagi. Hati-hati ya. Jangan cuman termakan misalkan orang ngomong IMAS naik beli gitu, jangan, hati-hati banget. Maka dari itu kamu perlu belajar. Kalau di M-Trade itu dikasih tahu what-nya, beli jual saham apa. Tapi kalau di Super Trader, workshop Super Trader itu kamu dikasih tahu caranya. Jadi cara mancingnya gitu. Jadi langsung aja ke DM saya dengan kode ST atau STE, nama, email, dan WhatsApp. Oke, sekarang kita, ya nih, IMAS nih nggak mau turun nih, keren ya. Apa sih? Oke, mari kita lihat komoditas yang lain yang masih nyambung, Harum dan juga Antam. Antam tuh sebenarnya lebih ke nikel, Harum ini juga ada nikelnya, dia turun, komoditas lagi pada turun semua. Nah berarti duitnya tuh muter kemana? Kalau komoditas turun tuh duitnya muter ke non komoditas. Contohnya misalkan kita lihat lagi beberapa saham yang non komoditas hari ini turun nggak? Misalnya ICBP, ternyata dia masih naik loh, dan beberapa hari ini volume transaksinya tinggi. Ya berarti duitnya muter di sini. Duit di market tuh dari investor gede ya, itu aja, tinggal cek muternya di mana gitu. Terus kita lihat lagi INDF, dia turun nggak? Oh ternyata dia nggak turun meskipun volume transaksinya tinggi. Turun naik ekornya panjang-panjang kayak gini, ini sebenarnya di scalping bisa sih, Mayora. Terus kemudian kita lihat lagi untuk saham apa ya, properti. Kita lihat ya, kemarin properti kan dia naik ya. Kita mau ngeliat nih rotasi sektoral enggak nih. Nah ini BSDE tadi pagi tuh naik kenceng banget. Jadi M-Trade yang jangka pendek ada profit taking sekitaran 4,8% karena ada ekornya gitu. Dan kalau yang jangka menengah kita masih nge-hold nih, dapat modal 920. Jadi coba deh, aku coba cek di member M-Trade. Ya, dia masih ngehold, jangka menengahnya cuan 15-19%, jangka panjangnya cuan 20-an persen. Oke, sekarang kita mau ngelihat SMRA atau Sumarekon. Aku ngehold nih saham-saham properti, ada BSDE, ada SMRA, P1 tuh aku ada ngehold. Terus ini SMRA dia lagi mau recover, baru jangka pendek yang cuan, jangka bilang KLBF bisa nggak di TikTok gitu. Nah kalau di Pharma ini dia memang kemarin di area support gitu ya kan. Terus ada yang TikTok, mungkin ada yang manfaat. Sorry ya, ngelek ya.
Oke, Kalbe Pharma ini kalau kalian mau buy on weakness, tungguin aja tuh deket 2020. Nah ini low risk banget, pokoknya sabar aja. Misalkan kalian cuma nungguin saham Kalbe Pharma doang, pemula, aku tradingnya ini doang, bisa nggak ya? Bisa banget. Kalian trading di 2020 sampai 2050, beli area ini, stop lossnya di level 1990-an. Terus kemudian profit taking dekat-dekat 2170. Pokoknya kena 2150, 2170 itu pasang profit taking. Udah TikTok kayak gitu terus. Itu dapat berapa persen tuh? 5%-an. Masalahnya tuh banyak orang yang nggak sabar. Jadi banyak orang tuh yang merhatiin berbagai macam saham gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh nggak lihat ada beberapa saham tuh yang dia memang bertahan dan low risk banget. Kemungkinan untuk jatuhnya itu kecil, dan perusahaan ini kalau dia sampai jatuh dia juga bakalan diakumulasi oleh investor lain, investor asing gitu, investor gede gitu. Nah yang perlu diperhatikan sebenarnya cuma satu, jangan belinya tuh kebanyakan ya. Yang paling penting belinya jangan kebanyakan. Jadi kalau misalkan dia turun, investor pemula anggaplah turun, nggak sempet stop loss gitu, mau beli lagi masih oke, asalkan fundamental perusahaannya bagus. Jadi jangan asal perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus yang digituin ya. Oke, terus jadi itu tadi tipsnya kalau mau trading Kalbe Pharma. Musim cut loss telah tiba, khusus untuk saham-saham komoditas sebenarnya. Kalau untuk saham-saham yang lain enggak kok, tuh masih ada beberapa yang naik. Tadi contohnya ada IMAS, ada saham-saham consumer good, terus ada Kalbe Pharma ini banyak yang naik juga gitu. Yang properti, ntar nonton recordingnya ya. Oke. Ya, aku mau update non-farm payroll. Non-farm payroll ini dia di April dia naik di 253.000, di atas ekspektasi angka 180.000 ya. Jadi sementara itu tingkat pengangguran Amerika turun tipis jadi 3,4% di bulan April ini, baru aja beritanya keluar tadi, menyamai level terendah 50 tahun terakhir gitu. Dan sejumlah pengangguran tuh turun 182.000 jadi 5.657 juta gitu, dan tingkat lapangan kerja tuh naik. Intinya tuh gimana sih intinya? Intinya adalah ini merupakan salah satu indikator perekonomian Amerika tuh yang naik di atas ekspektasi. Artinya gimana? Artinya tuh justru malah sebenarnya bagus buat tenaga kerjanya, tapi nggak bagus untuk kebijakan The Fed gitu. Jadi kalau NFP-nya bagus, penganggurannya dikit, itu The Fed ngelihat bakal mendorong inflasi, kejadian seperti ini, sehingga tingkat suku bunga tuh mungkin bisa dinaikkan lagi. Tapi ya anyway, dari beberapa bulan kemarin aku perhatiin kadang naik turun, The Fed juga masih belum mengubah kebijakan yang sampai gimana-gimana. Oke. Di Amerika sekarang aku mau update lagi. Ekonomi di Amerika itu ada krisis bank di Amerika itu berlanjut dengan 186 bank ini OTW bangkrut gitu. Jadi minggu lalu ada First Republic yang menyusul SVB, Silicon Valley Bank, dan kemudian akan ada bank-bank lain seperti contohnya Bank Regional Process Bancorp gitu ya. Ini juga berencana menjual seluruh asetnya ya. Jadi resikonya lumayan tinggi untuk krisis bank di Amerika Serikat ini. Kita wait and see aja, semoga nggak sampai ngerepotin The Fed-nya ya. Oke, kita mau lihat untuk saham-saham yang lain. Batu bara kenapa turun banget? Karena simple, harga batu baranya turun, dan ini udah anticipated before ya. Kita udah antisipasi baik di IG Live maupun di M-Trade. Harga batu bara tuh turun ke level terendah selama 1,5 tahun. Jadi penurunan harga batu bara ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan produksi batu bara di China dan juga India. Jadi produksinya udah mulai banyak, China udah mulai open ya, lockdownnya dia. Dan meskipun kebutuhan batu bara naik, tapi mereka juga produksi batu bara juga, dan itu membuat supply batu bara jadi banyak dan harganya makin turun. Kemudian ancaman resesi di Amerika ini juga menjadi satu pendorong yang berpotensi untuk memperlambat perekonomian global, yang berpotensi untuk mengurangi permintaan sumber energi batu bara. Jadi batu bara sekarang lagi
diskon banget. Tunggu aja dulu biar jatuh sampai jongkok, benar-benar jongkok gitu. Oke, GDP Indonesia kuartal 1 2023 ini bagus, naik jadi angka 5,03% dibandingkan sebelumnya di 5,01, dan bahkan di atas konsensus market di angka 4,95% gitu. Ini berpotensi menarik investor asing masuk ke Indonesia. Sementara ini Indonesia ekonominya masih oke. Ya, masih oke. Jadi anyway, aku lihat ada pertanyaan apa aja, coba aku lihat komen bentar ya. Pengen jual semua saham di portfolio, mostly merah, loyo-loyo. Emang apa aja sih sahamnya? Ada pertanyaan apa ya? Let me check ya. Nyangkut di ESA layak hold? Enggak sih, tunggu technical rebound, keluar aja. PSDE ulang. Habis dari Jepang agak hitam dan gendut. Gendut semua, ngomongnya gendut semua. Gimana nggak gendut makannya kayak gini nih. Tokyo Banana KitKat. Cuma beli satu kotak kecil itu. Kalau gitu beli banyak kan ya. Oke. Apa ya tadi ya? BBCA. Bentar ya, aku cek. Oke, aku mau bahas ini nih, ada kebijakan dari pemerintah, random banget pertanyaannya. Jadi aku lanjut aja ya. Aku mau bahas ada kebijakan dari pemerintah. Indonesia ini lagi menghapus keringanan pajak untuk investasi nikel. Tujuannya untuk memaksimalkan nilai aset nikel yang dimiliki oleh negara dan mendorong investasi hilir yang lebih besar gitu. Dan pemerintah ini terus meningkatkan hilirisasi, dalam arti mereka tuh nggak mau Indonesia ekspor bahan mentah doang gitu, jadi mesti diolah. Nah ini sebenarnya menguntungkan dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendeknya akan ada kontraksi atau menimbulkan dampak negatif buat pasar saham ini di perusahaan-perusahaan nikel. Jadi nggak heran kayak Harum, Antam, MDKA, NICL, MBMA ini turun dalam meskipun harga emasnya naik. Jadi kalau tadi yang nanya kenapa harga emasnya naik tapi saham-saham nikel turun, salah satunya karena kebijakan ini gitu. Yang menarik ada MBMA dan juga Harum ini, dia tuh udah mendapatkan tax holidays gitu. Jadi isu yang ada sekarang adalah pada proyek NPI-nya dia, nickel pig iron-nya dia gitu. Itu yang nggak akan lagi mendapatkan keringanan pajak. Jadi masih di kebijakan pemerintah sih sebenarnya sih. Kita pakai chart aja ya. Aku sih sebodoh amat ya kebijakan pemerintah gimana, karena perusahaan-perusahaan komoditas tuh aku nggak pernah investasiin jangka panjang. Jadi lebih ke trading aja. Oke, tanggal 8, 9, 10 Mei akan ada pembagian dividen Bian, Akra, dan SMSM. Dividen yieldnya kecil, jadi nggak layak untuk dikejar-kejar juga. Justru malah harus hati-hati pada dividen trapnya dia. Terus Tugu juga bakalan bagi dividen 78,1 per lembar sahamnya, atau dividen yieldnya sekitaran 3,4%. Kita coba lihat yuk teknikalnya dari beberapa saham ini, Bian, Akra, SMSM, dan Tugu. Bian ini sebenarnya teknikalnya tuh menarik banget. Dia tuh, aku suka pattern ini, dia uptrend, didahului uptrend, kemudian konsolidasi, terus kemudian kita lihat dia ada koreksi gitu. Koreksinya sebenarnya normal-normal aja, tapi sebaiknya kita wait and see dulu untuk pembagian dividen tanggal 8 Mei nanti, karena tanggal 9 Mei bisa ada dividen trap. Terus kemudian Akra, hari ini jatuh dan kita ada jualan Akra karena ini mengantisipasi dividen trap juga. Terus SMSM ya, SMSM ini justru ini bagus, menarik, tapi tunggu kalau mau masuk, tunggu habis bagi dividen. Ini pattern chartnya dia menarik banget, tapi lebih ke trading bukan untuk investing. Terus Tugu, oke, Tugu ya, Tugu ini teman-teman bisa perhatikan dia lagi retrace ke area bekas breakoutnya, jadi kita akan watch untuk Tugu dan SMSM. Liong PTBA jatuh dalam, apa masih ada kemungkinan bagi dividen? Loh, yang jatuh dalam kan harga sahamnya.
Kalau perusahaannya kan masih untung-untung aja sebenarnya, meskipun keuntungannya tuh di bawah tahun lalu. Sebenarnya bukan jadi jelek, enggak, tapi tahun lalu itu yang anomali, yang kebangetan naiknya. Tahun lalu itu naiknya yang ketinggian gitu loh, karena harga batu baranya tuh naik tahu tinggi gitu. Halo Triswan, enak. Tekim kok tiba-tiba turun? Nggak tiba-tiba kok, dia laporan keuangannya kemarin kurang bagus, labanya turun gitu karena income dia dalam bentuk US dollar dan USD-nya turun. Normal aja, fundamentalnya masih bagus, valuasinya masih murah, aku malah kumpulin dikit-dikit. Jadi kalau investing tiap jatuh beli tapi belinya dikit-dikit aja, jangan nafsu, jangan maruk terus, biarin kayak setahun pasti cuan. Gila, ini enak banget asli. Tapi aku belinya cuman 1-2 box doang, terus dihabisin anakku. Dihabisin anakku atau aku ya? Enak. Ini Tokyo banana coklat, jadi dia rasa pisang gitu. Enak. MTL masih bisa masuk nggak buat invest? Valuasi akan diupdate di Mvest. Tapi kalau secara teknikal ini lagi masih murah, masih bisa sih. Segar kenapa ARA 2 kali? Karena dia lagi segar. Excel XCL dia bagi dividen 42 per lembar saham. Ya, dia bagi dividen 42 rupiah per lembar saham. Terus dia lagi murah banget juga. Ini worth nggak sih buat diinvestasiin? Sebenarnya sih perusahaannya oke-oke aja sih. Cuman memang trennya lagi kurang bagus. Aku prefer di TLKM daripada di XCL saat ini ya. Ngelihat fundamental perusahaannya tuh investor asing, investor gede tuh lebih suka masuk di TLKM, lebih kuat. Dan bicara tentang kerugian investasinya di Gotoh mah itu belum terrealisasi gitu. Dan dia justru malah mendapatkan keuntungan tuh ketika dia jualan pulsa ke abang ojolnya gitu. Terus RALS gimana? RALS ini ada update laporan keuangan, ya flat aja, labanya naik 0,55% doang, dan laba pendapatannya dia turun 2,79%. Nah, untuk RALS ini teman-teman lagi dekat-dekat support sih, kita belum beli, masih consolidating wait and see aja. Jadi sebenarnya kalau kalian bilang portfolioku cut loss banyak nih, aku nebak portfolio kamu tuh banyak isinya saham-saham komoditas, karena yang banyak jatuh beberapa hari ini tuh batu bara dan juga nikel itu tadi. Adi Wedanuri, Big Bang di Indonesia apakah akan terpengaruh dengan keadaan bank-bank di Amerika yang akan bangkrut di Amerika itu tadi? So far kondisi perbankan di Indonesia ini, dia punya likuiditas, dia punya permodalan masih sangat bagus sekali. Dan Big Banks Indonesia itu kemarin baru aja keluar laporan keuangan kuartal 4, nggak lama dia udah keluar laporan keuangan kuartal 1. Dan hasilnya bagus-bagus semuanya gitu. Jadi sampai sekarang sih kita masih belum mengkhawatirkan untuk Big Banks Indonesia, dan juga GDP Indonesia yang juga masih bagus. Dan kalau kalian ingat pertumbuhan perekonomian Indonesia itu malah dinaikin, tadinya misalkan proyeksinya sama IMF tuh di angka berapa ya, aku lupa, pokoknya dinaikin aja proyeksinya tuh naik gitu. Jadi sebenarnya sampai sekarang ini masih belum dikhawatirkan. Yang paling penting kalian masuknya tuh ke perusahaan perbankan yang dia nggak terlalu banyak beban bunganya ya, jadi biaya bunganya tuh nggak terlalu gede gitu. Which is itu perusahaan-perusahaan perbankan konvensional, bukan perbankan digital yang jor-joran kasih bunga gitu. Ngomong-ngomong soal perusahaan perbankan digital, ini tuh ada Bank BANK itu update laporan keuangan kuartal 1 2023. Labanya dia naik, sorry. Dia pendapatan mudarib itu naik 446%, dan pendapatan hak bagi hasilnya tuh naik 932%. Tapi bank ini, BANK ini masih ruginya 46,17 miliar. Sebelumnya dia rugi di 43,98 miliar gitu. Jadi meskipun BANK ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang naik signifikan,
Tapi dari sisi laba bersihnya tuh masih rugi, bahkan ruginya tuh nambah banyak. Kenapa? Karena beban tenaga kerja, beban promosinya tuh naik 192%. Terus beban operasionalnya naik 80%, tenaga kerja naik 57% bebannya. Jadi sebenarnya kegedean di biaya sih gitu. Jadi ya gitu deh, perusahaan-perusahaan teknologi, startup gitu, sebenarnya bukan startup juga ya dia ya. Ini bakar duit mulu gitu. Jadi ya anyway, buat investing masih agak-agak ngeri-ngeri sedep. Kalau buat trading ya bisa sih sebenarnya, bisa di tradingin Mtrade, Anda masuk untuk trading juga gitu. Properti masih oke, tadi aku udah bahas properti. Salin Bay aku kemarin udah bahas, jadiin konten aja kali ya. Oke, sell in May intinya aku nggak ngelihat sebagai satu ancaman yang gimana. Sell in May and go away for holiday itu sebenarnya mengacu pada tren sekitaran bulan Mei sampai bulan September gitu. Jadi kalau aku perhatikan dari Mei sampai September tuh kadang-kadang pasar saham tuh turun. Jadi bukan semata-mata ngomongin di bulan Mei-nya aja. Kalau kita lihat secara statistik, bulan yang paling banyak turun tuh bulan Agustus, bukan bulan Mei. Apalagi di kuartal pertama, first quarter tahun ini, itu market kita tuh sebenarnya nggak naik yang signifikan gimana gitu. Jadi apanya yang mau diturunin, apa yang mau dijual. Justru malah investor asing tuh pekan kemarin baru aja borong saham-saham big banks kita lagi tuh sekitaran 1-2, hampir 2 triliun gitu. Anyway, aku udah mau enjoy ini coklatnya pelan-pelan. Dan thank you buat semuanya. Jangan lupa hari ini tuh ada promo Mfast dan juga workshop super trader. Mtrade-nya masih belum ada promo karena aku pengen banget kalian belajar investasi dan belajar tradingnya tuh ilmunya diisi dulu gitu. Langsung aja DM saya Mfast atau STE, kalian mau info apa, nama, email, dan WhatsApp. Saya Alan May, salam profit, semoga bermanfaat.